Legenda timnas Brasil minta Carlo Ancelotti dipecat. Legenda Brasil yakni Romario mendesak Carlo Ancelotti dipecat dari kursi kepelatihan timnas Brasil usai Selikau tersingkir dari Norwegia di babak 16 besar. Hasil ini merupakan yang terburuk Brasil dalam 36 tahun. Romario mengkritik keras keputusan taktik dari Ancelotti, terutama menarik Bruno Guimaraes untuk memasukkan Ederson sebagai bek sayap. Meski dikecam, posisi Ancelotti dilaporkan tetap aman karena kontrak barunya diperpanjang hingga tahun 2030. Timnas Mesir perpanjang kontrak pelatih Hussam Hassan. Meski Mesir tersingkir di babak 16 besar usai dikalahkan Argentina 2-3, Asosiasi Sepak Bola Mesir memperpanjang kontrak dari Hussam Hassan selama 4 tahun ke depan, sehingga ia berpeluang kembali membawa Mesir ke Piala Dunia 2030. Hassan sempat menuding wasit dan FIFA membantu kemenangan Argentina, namun ia dianggap berjasa besar membawa Mesir meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah keikutsertaan Piala Dunia, serta berhasil lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar. Mbappe bawa Les Blues ke semifinal. Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di babak perempat final Piala Dunia. Meski awalnya Kylian Mbappe sempat gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, namun di babak kedua Mbappe menebus kegagalan tersebut dengan mencetakkan gol lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti, disusul gol kedua dari Ousmane Dembele. Prancis pun menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal dan akan menghadapi pemenang antara Spanyol versus Belgia. Deci Kamada perpanjang kontraknya di Crystal Palace. Crystal Palace resmi memperpanjang kontrak dari Deci Kamada selama 1 tahun dan memastikan gelandang Jepang itu tetap membela The Eagle untuk musim 2026-2027. Kamada berjanji memberikan yang terbaik demi bisa membawa klub meraih trofi yang baru. CEO Crystal Palace dan Steve Paris menyambut baik keputusan tersebut, mengingat kontribusi besar Kamada, termasuk perannya membawa Crystal Palace menjuarai UEFA Conference League di musim lalu. Musim depan Kamada akan dilatih oleh pelatih baru Yanni Perisic. Arsenal siap maksimalkan talenta muda Arsenal di musim depan. Talenta muda Arsenal yakni Max Doman mendapatkan pujian dari mantan pelatih Freddie Adu yang membandingkan dirinya dengan Lamine Yamal karena kualitas dan ancamannya dari sayap kanan. Doman tercatat sebagai pencetak gol termuda di Liga Inggris musim lalu. Dengan sejumlah pemain senior baru bergabung usai Piala Dunia, Doman diprediksi mendapatkan banyak kesempatan bermain di laga pramusim sebelum Liga Inggris dimulai melawan Coventry pada tanggal 21 Agustus. Frenkie de Jong mulai kepikirkan tinggalkan Barcelona. Gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong membuka kemungkinan untuk meninggalkan klub meski menegaskan saat ini masih bahagia berada di tempatnya selalu ia impikan. Ia mengaku belum meraih trofi besar yang diinginkan dan masih ingin memperbaiki performanya secepat mungkin. De Jong tetap masuk radar milik Manchester United meski belum ada rencana kepindahan dalam waktu yang dekat. Dengan kontraknya di Barcelona sendiri baru akan berakhir di Juni 2029. Meslier tinggalkan Leeds United demi gabung dengan Arsenal. Arsenal resmi mendatangkan kiper Jan Meslier secara gratis usai kontraknya di Leeds United berakhir, dengan kini menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan The Gunners. Meslier diproyeksikan menjadi kiper ketiga musim depan di belakang David Raya dan juga Kepa, dan menjadi rekrutan pertama Arsenal di bursa transfer musim panas. Sebelumnya, ia membela Leeds United selama 7 tahun dengan catatan 215 penampilan. Juventus kembali bergerak datangkan Franck Kessie. Juventus dilaporkan kembali mendekati Franck Kessie yang kini berstatus sebagai bebas transfer usai kontraknya bersama Al Ahly kini resmi berakhir. Di bawah CEO baru Giovanni Carnevali, Juventus tengah membangun ulang skuad usai gagal ke Liga Champions dengan potensi penjualan beberapa gelandang seperti Thuram dan juga Koopmeiners kini membuka peluang bagi Franck Kessie. Franck Kessie sendiri disebut ingin kembali ke Italia dan lebih memilih Juventus dibandingkan tawaran dari Atalanta maupun dari klub Eropa yang lain. MU siap tawar gelandang Portugal pasca kabar dari Ederson.
Manchester United bersiap mendatangkan gelandang muda Portugal usai gagal mendapatkan Matheus Fernandes yang direbut oleh Tottenham. Transfer Ederson dari Atalanta sendiri sempat diragukan usai ia menjalani tes medis kedua. Meski United telah menyepakati transfer dari Andre Santos dari Chelsea, MU kini juga mempertimbangkan tawaran senilai 20 juta euro untuk Matheus Mane serta striker Sunderland yakni Bryan Brobry. Sementara Joshua Zirkzee berpeluang untuk dilepas. Real Madrid akan hadapi Deportivo La Coruña di pramusim. Real Madrid mengumumkan akan tampil di trofi Teresa Herrera edisi ke-81 menghadapi tim promosi La Liga yakni Deportivo La Coruña pada tanggal 12 Agustus mendatang. Ini menjadi partisipasi pertama Madrid di turnamen tertua Spanyol tersebut sejak tahun 2013, di mana mereka sudah 9 kali menjadi juara. Selain itu, Real Madrid juga akan menghadapi Fiorentina di Austria, sementara laga pembuka di La Liga melawan Real Sociedad kemungkinan dijadwalkan ulang karena sejumlah pemain masih di Piala Dunia. Resmi Alexander Nobel gabung dengan Besiktas. Alexander Nobel resmi pindah dari Bayern Munchen ke Besiktas dengan nilai transfer mencapai 6,5 juta euro. Selama 6 tahun di Bayern Munchen sejak pindah dari Schalke, Nobel hanya tampil 4 kali dan lebih sering dipinjamkan ke Monaco lalu ke Stuttgart. Direktur olahraga Bayern Munchen yakni Max Eberl mendoakan yang terbaik untuk dirinya, dan Nobel juga sempat masuk ke dalam skuad Jerman di Piala Dunia 2026. Harry Wilson jadi rekrutan perdana Leeds United. Harry Wilson resmi bergabung dengan Leeds United usai kontraknya di Fulham berakhir. Ia menandatangani kontrak 4 tahun meski sempat ditawari perpanjangan oleh Fulham serta diminati Aston Villa dan Everton. Wilson menjadi rekrutan perdana dari Leeds United di musim panas dengan menyusul Zach Carlos dari Southampton dan juga Julian Brand dari Dortmund yang kini juga dikaitkan akan bergabung menyusul. Sebelumnya transfer dari Wilson ke Leeds United sempat gagal tahun lalu di hari terakhir bursa transfer karena dokumen belum ditandatangani oleh Fulham. Ruben Amorim tegaskan Christian Pulisic tak akan dijual. Pelatih AC Milan yakni Ruben Amorim menegaskan Christian Pulisic tidak akan dijual di musim panas ini, meski sang pemain mendapatkan banyak kritik usai performanya menurun. Amorim menilai gaya bermain dari Pulisic sangat cocok dengan filosofinya, khususnya dalam memanfaatkan ruang sempit ala Serie A, dan menyatakan kepercayaan penuh padanya untuk kembali ke performa terbaik. Fiorentina berkostum sama Lionel Messi. Inter Miami dikabarkan berniat mendatangkan kiper Fiorentina yang tampil impresif membela Cape Verde di ajang Piala Dunia, di mana ia sukses mementahkan serangan dari Spanyol dan juga Arab Saudi meski akhirnya tersingkir di 32 besar. Fiorentina kini berstatus sebagai bebas transfer usai meninggalkan Cavs dan popularitasnya melonjak dengan 23,3 juta follower di Instagram, terbanyak di antara kiper dunia yang lain. Jika terwujud, ia bisa satu tim dengan idolanya yakni Lionel Messi. Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa ingin boyong 3 pemain Madrid. Alvaro Arbeloa, mantan karakter dari Real Madrid yang kini resmi melatih Fulham, dikabarkan mengincar 3 pemain Los Blancos yang kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Ia adalah gelandang serang muda yakni Franco Mastantuono, kemudian ada striker muda dari Gonzalo Garcia yang masih kalah bersaing dengan Kylian Mbappe. Inter Milan dapatkan kiper baru. Inter Milan resmi mendatangkan kiper Ivan Provedel dari Lazio seharga 3 juta euro dengan kontrak hingga tahun 2029 sebagai pengganti dari Jan Sommer dan juga pesaing dari Joseph Martinez. Meski berpengalaman sebagai kiper nomor 1 Lazio sejak tahun 2022, namun Provedel belum bisa tampil hingga akhir Agustus karena masih pemulihan usai operasi bahu, yang menjadi rekrutan ketiga Inter di musim panas ini setelah Alexander Stankovic dan juga Manuel Akanji. MU kepincut dengan kiper timnas Paraguay. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan Orlando Gil, kiper Paraguay yang tampil impresif di Piala Dunia, terutama saat menggagalkan penalti Jerman di 32 besar dan mematahkan sejumlah peluang Prancis di babak 16 besar. MU butuh kiper baru usai meminjamkan kembali Andre Onana dan berencana melepas Altay Bayindir.
Orlando Gil yang kini berusia 26 tahun membela San Lorenzo dengan kontrak habis di Desember mendatang dan diperkirakan hanya bernilai 5 hingga 6 juta euro saja, dan harga ini cukup terjangkau bagi MU yang kini juga sedang mempertimbangkan Martin Dubravka dan juga Caldwell sebagai alternatif yang lain. Giovanni Guenda resmi gabung dengan Chelsea. Winger muda asal Portugal Giovanni Guenda resmi bergabung dengan Chelsea usai kesepakatan dengan Sporting Lisbon dirampungkan dan masa pinjamannya di Sporting berakhir di musim lalu. Guenda mengaku bangga dan antusias bermain di Stamford Bridge di bawah arahan dari Xabi Alonso, serta menekankan mentalitas kerja keras dan loyalitas kepada tim. Debutnya berpotensi terjadi pada akhir bulan itu saat Chelsea melawan Western Sydney Wanderers. Arsenal belum menyerah. Arsenal segera kirim tawaran kedua untuk Bruno Guimaraes. Arsenal dilaporkan akan mengajukan tawaran ketiga untuk gelandang Newcastle United yakni Bruno Guimaraes setelah 2 tawaran sebelumnya resmi ditolak. Newcastle enggan melepas Guimaraes karena telah kehilangan Sandro Tonali ke Tottenham, sehingga Arsenal kemungkinan perlu menawarkan 65 hingga 90 juta euro. Guimaraes sendiri sudah menyatakan minat pindah ke Arsenal namun tak ingin memaksa transfer tanpa kesepakatan resmi dari klub. Gerak cepat, Barcelona capai kesepakatan dengan Karim Adeyemi. Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk bisa mengisi lini serang sebagai pengganti dari Lewandowski. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, negosiasi dengan agen pemain berjalan lancar, di mana agen dari sang pemain langsung menyetujui tawaran tersebut. Barcelona kini melanjutkan negosiasi dengan Dortmund dengan perkiraan biaya mencapai 40 juta euro, mengingat kontrak dari Adeyemi baru habis di tahun 2027. Ia dikabarkan menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim panas ini usai Anthony Gordon.